saya selalu mau belajar. Saya selalu punya prinsip ini. Saya senang, saya bahagia kalau orang lain senang. Saya merasa susah kalau orang lain susah. Jadi jangan. Halo Romo. Mic-nya belum, Mo? Audionya Sudah, tes 1, 2. sudah. Aduh. Sudah. Oh, bajunya bagus. Ya, kan? Gimana kemarin presentasinya? Makasih Romo, so far so good. Nanti mungkin ada yang bilang dari teman saya yang nonton juga. Nanti biarkan beliau bicara. Karena sekarang kita berdua dulu nih, Mo. Nanti akan datang teman yang lain ikut ngobrol bareng kita. Tuh. Durasi berapa lama? Durasi kan 20 menit, tapi pembicara sebelum saya tuh agak lama kan bicaranya. Jadi waktu itu yaudah yang penting-penting aja. Yaudah gimana nih Bu Guru, cuma segini aja saya bilang gitu. Katanya yaudah apalagi Bu Guru pengalaman gini-gini. Yaudah so far sih ya lancar. Cuma mungkin sayanya tuh kayak saya nyampe toh. Daring dan darling dan ya, itu justru jadi closing statement-nya Romo. Jadi itu tuh bener-bener jadi simpanlah hatimu di media gitu, jadi kata closing statement-nya. Ya. Daring-daring. Wih, keren sekali. Itu Daring-daring, high tech and high touch. Itu langsung wah. High tech. Itu keren banget. Wah, apalagi ini katanya gitu, keren banget. Oke. Romo, terima kasih banyak dulu ya. Kita akan langsung on air nih. Yes. Enggak, langsung on air. Ya, recording. No. Recording dulu. Recording. Enggak on air. Ya kan kalau streaming enggak bisa. Ini saya khusus loh, saya baru aja mandi loh. Saya sebenarnya belum saatnya mandi. Jam 7 saya harus ada meeting lagi nanti. Zoom. Romo, kenapa saya jadi kayak ngeliat bapak saya ya? Aduh, saya jadi sedih. Salah sendiri, ngapain kasih pakai baju pagi? Enggak bagus kok. Ya ampun. Cukup lah. Plus maskernya lagi, ada maskernya. Ada maskernya ya. Ada. Dan sekarang saya sudah keren dong, sudah pakai Viva dong. Aduh. Bluetooth. Kalah ya, aku masih pakai ada kabelnya ini ya. Ini pakai Bluetooth. Pakai Bluetooth ya. Oke, tenanglah. OTW kan YouTuber. Oke, Romo kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu. 2, 3, selamat pagi. Ya, tutup pagi. Selamat sore. Tetap pagi karena semangat ya. Semangat. Kebiasaan kalau di kelas kayak gitu. Baiklah anak-anakku yang manis dan teman-teman sekalian. Sore hari ini luar biasa, spesial banget buat saya. Sejujurnya karena seseorang yang sangat luar biasa, yang spesial juga menyempatkan untuk bisa bergabung di Zoom podcast ini ceritanya. Menyempatkan waktunya luar biasa, bahkan ada di luar pulau juga. Udah ada di tengah-tengah kita semua. Lihat dong, makin sehat, makin subur, makin ceria. Oke, boleh sapa dulu Romo Pungki, silakan. Ya, apa kabar? Ya, selamat Romo? Semuanya, Bu Siti. Ya. Kabar tidak baik sebenarnya kalau situasi di luar, tapi saya mencoba untuk selalu berusaha menjadi baik karena situasi yang makin genting ya, COVID. Kita sudah dengar pengumuman, akan ada PPKM, ya, termasuk Jawa Bali. Tapi saya sekarang, puji Tuhan, masih sehat, baik, makan cukup, istirahat sangat cukup, pokoknya menjaga jarak, dan bahkan saya sekarang di karantina ini. Karantina? Tidak boleh keluar-keluar. Oh, oke. Nih, saya negatif, tapi dibatasi. Supaya umat jangan terlalu banyak ketemu Romo. Oke, betul ya. Jadi teman-teman, memang Romo ini kan memang sudah di Jakarta, dan kita tahu sekarang kondisi Jakarta lumayan sangat luar biasa ya, hampir 90% hunian Wisma Atlet ya Romo Pungki ya. Jadi justru pada saat genting ini Romo kita ada di sana, semoga semuanya aman, sehat dan terkendali gitu ya. Oke. Tepatnya di Bekasi, Bu Siti. Bekasi ya. Saya lebih tepat lagi di Bekasi. Oke, Romo, sebelum ngobrol nih ya, pasti banyak banget obrolan daging, obrolan yang menginspirasi, tapi saya mau minta izin dulu mengumumkan. Romo tuh siapa sih?
kok bisa jadi orang hebat seperti ini? Oh, aduh. Langsung saya baca. Aduh, tidak hebat Bu Siti. Iya, biasa-biasa saja. Saya Romo Bungki, 3 minggu terakhir itu baru berpindah tugas. Sejak 2 Juli lalu, saya tidak lagi bekerja, berkarya sebagai Romo di Soferti Schools, ya, di sekolah Soferti. Saya menerima tugas baru setelah 12 tahun saya bertugas di sekolah. Rentang waktu yang cukup lama untuk saya, dan saya perlu mendapatkan refresh karya, penyegaran karya. Karya yang saya hadapi sekarang sangat baru, tidak ada kaitan dengan sekolah, tetapi pelayanan terhadap umat, memimpin misa, melayani sakramen pernikahan, dan sebagainya. Tapi praktis belum berjalan dengan lancar sekarang karena pandemi, dan juga aturan misa di sini sangat ketat. Pelayanan saya sekarang lebih mendampingi umat secara virtual, lebih banyak pertemuan-pertemuan sekarang pakai Zoom. Itu situasi saya baru, dan dalam 3 minggu yang lalu ketika saya hadir di tengah umat, saya selalu mengatakan, saya sudah 12 tahun kerja di sekolah, sebagai Romo juga sudah hampir 20 tahun, tetapi secara usia juga, saya sudah almost 50 nih, sudah 48, mau 50 kan. Saya katakan, saya selalu mau belajar. Saya selalu mau untuk dibimbing oleh orang-orang yang lebih berpengalaman di sini. Kebetulan rekan Romo saya yang di sini ada 2 orang, semua sudah senior, sudah hampir 60, atau ada yang 60 tahun lebih. Jadi saya tetap mau belajar. Jadi meskipun saya sudah 48 tahun, sudah lama kerja di sekolah, tetapi saya terus mau menerapkan apa yang menjadi prinsip dalam dunia pendidikan, long life education. Mau selalu belajar, saya siap untuk selalu menerima situasi baru, dan dengan rendah hati mau belajar dari situ. Itu kira-kira sedikit perkenalan dari saya. Saya sendiri aslinya sebenarnya orang Jogja, lahir di Jogja. Kalau dengan Bu Siti, saya juga bisa mengenal sedikit orang Sunda. Nah, di tempat karya ini, saya lebih menghadapi banyak orang dari berbagai background. Seperti Soferti selalu dikatakan Indonesia Mini, kami di sini juga Indonesia Mini. Orang dari mana-mana ada. Dari mana-mana ya, Mo ya? Oke. Ya, baik. Ya, dari mana-mana. Ya, tuh kan awalnya aja udah luar biasa nih. Apalagi nanti ke depannya jadi stay tune terus, pantengin terus pokoknya. Tapi jujur banget ini ungkapan hati, nggak sembarangan orang bisa tiba-tiba punya kesempatan ngobrol sama seorang Romo Pungki loh. Jadi saking rendah hatinya beliau mau menyebutkan. Dan tidak setiap orang bisa kesempatan ngobrol sama guru hebat seperti itu loh. Nah, saya juga merasa terhormat, apalagi bajunya juga baju spesial khusus dikirim dari Bali. Padahal aslinya Solo. Ya, betul. Oke, Romo, jadi kayaknya kita langsung curcol aja. Apa namanya, Romo Pungki ini sebetulnya nanti saya informasikan di slide yang akan ditambahkan di rekaman aja ya. Tapi saya pengen tahu banget, Romo, sadar nggak sih sebenarnya ya, kenapa Romo itu jadi seseorang bagi saya ya, yang menginspirasi, dan kalau ngobrol sama Romo tuh seneng aja. Jadi Romo tuh orangnya tuh excited, kemudian kalau ada ide-ide yang tiba-tiba, Romo gimana kalau gini, Romo tuh nyaut gitu, dan mengapresiasi, itu yang bikin kita senang kalau saya ya. Makanya nyaman banget kalau tiba-tiba saya punya niat apa, ya ke Romo aja lebih enak gitu. Kenapa Romo bisa kayak gitu? Nah, karena satu dasar yang saya yakini, satu semangat yang saya hidupi, Bu Siti, dimanapun, baik dalam pelayanan maupun di tempat pekerjaan, setiap kali berhadapan dengan orang, siapapun itu, saya selalu punya prinsip ini. Saya senang, saya bahagia kalau orang lain senang. Saya merasa susah kalau orang lain susah. Jadi jangan dibolak-balik. Saya merasa senang kalau Anda semua justru mukanya kusut, susah gitu. Saya nggak senang. Ada apa ini? Gitu kan. Saya juga tidak merasa susah kalau orang lain gembira. Kalau Bu Siti atau siapapun ada di depan saya memancarkan wajah yang gembira, maksud saya susah. Seolah-olah saya ini orang yang iri. Tidak, saya selalu berusaha untuk memiliki satu semangat dasar. Berhadapan dengan siapapun, saya akan merasa gembira kalau
yang saya hadapi itu juga entusias, merasa gembira dan sebagainya. Jelas dong kalau Bu Siti misalnya datang ke saya mengeluarkan ide yang antusias dan sebagainya, saya harus menyesuaikan diri dong. Jangan kemudian lantas membuli, jangan kemudian lantas salah apa itu ide, saya seolah-olah merasa tersaingi, ya nggak bisa dong. Kita semua harus saling mendukung. Itu prinsip saya sih dalam hidup supaya bisa membuat orang siapapun yang ada di depan saya juga merasa nyaman kalau bicara atau berdiskusi dengan saya. Iya bener Romo. Romo tuh apa namanya itu tuh beneran banget. Jadi makanya kenapa sering banget kalau ada ide-ide yang agak-agak thinking out of the box, ya udah ke Romo Pungki aja. Itu tuh kayak bener-bener diajarin ke siswa saya, ke anak-anak kalau di ekskul gitu kan, dia bilang ke Romo Pungki, biar nanti disautin gitu. Saya selalu dukung. Ya kadang-kadang saya juga bukan semua tahu ya. Apa dunia saya dengan dunia anak-anak sekolah misalnya berbeda. Saya kadang-kadang nggak tahu juga, tetapi saya bahagia aja kalau lihat anak bisa gembira mengekspresikan apa yang menjadi bakat talenta mereka. Meskipun hanya dengan senyum saja saya bilang. Contoh nih misalnya anak-anak senang kan dulu pernah ada zaman suka nari-nari yang lompat-lompat apa itu semua kan. Kalau lihat di situ itu bukan dunia saya. Saya mau iri juga, iri bagaimana badan sudah gendut gini kan nggak bisa juga. Tetapi kalau melihat mereka menunjukkan ekspresi yang semangat, yang bahagia, gembira karena bakat mereka terakomodir di sekolah Soferdi misalnya gitu ya. Saya aja lihat aja sudah dengan muka yang senyum aja, saya rasa itu sudah bikin orang bahagia. Jangan kemudian malah bilang apa itu seni apa itu lonjak-lonjak nggak jelas dan sebagainya. Jelas lonjak-lonjak nggak jelas karena apa? Saya nggak bisa lonjak-lonjak nggak jelas. Saya nggak bisa kan? Jadi kalau anak muda sekarang bilang hidup itu bikinlah orang membuat orang bahagia lah. Betul ya. Itu aja. Ya betul. Dan kalau kemarin juga waktu bilang-bilang bahagia Romo, jadi intinya kalau di biologi juga ada hormon kebahagiaan tuh ada. Ketika membuat orang lain bahagia ada hormon endorfin, serotonin, ada melatonin yang bikin kita memang jadi secara hormonal ikut bahagia juga gitu ya. Jadi itu cocok banget. Oke, berikutnya. Dan saya juga kalau merasa bahagia saya tularkan supaya orang juga ikut merasa bahagia. Betul. Jadi itu tuh menular. Ternyata memang mungkin ada law of attraction ya namanya ya. Jadi kalau kita lagi bahagia tuh orang lain juga bahagia. Sebaliknya kalau kita sedih, kemudian marah-marah terus, ya udah. Jadi frekuensinya gitu. Dan satu hal lagi dalam semua itu Bu Siti, satu puncak pencapaian kehidupan spiritual itu kalau semuanya itu bisa saya lakukan dengan ikhlas. Kalau itu pada suatu konteks kuantum ikhlas luar biasa. Artinya gini, contoh senyum saya yang senyum seperti ini mendukung orang misalnya ya, Bu Siti luar biasa loh. Tapi orang kan bisa lihat senyumnya itu ikhlas atau enggak, kan gitu. Tapi saya berusaha untuk pada level, kalau sudah ikhlas, itu nanti energi positif pasti akan selalu kembali ke saya. Nggak pernah rugi kok. Nggak pernah rugi. Saya pernah baca buku Kuantum Ikhlas, itu artinya berbuat baik saja, terus sampai pada level ikhlas, maka hidup Anda akan dilindungi oleh kebaikan. Yes, RB Sentanu bukan Romo Pungki. Gimana? Kuantum Ikhlasnya karangan RB Sentanu bukan? Iya, saya baca itu buku yang warna hijau. Iya. Positif mungkin keren banget. Itu ada musiknya keren juga banget ya. Jadi itu justru pada ada CD musiknya. Betul. Bahkan dulu saya pakai untuk bahan ngajar di Soferdi loh itu. Waktu saya ngajar di Soferdi jadi guru biasa waktu saya pakai. Iya betul. Jadi intinya ternyata kalau kita ikhlas itu menerima itu justru kekuatan yang luar biasa akan kita dapetin ya Romo ya. Oke, nah berikutnya Romo. Betul. Romo tuh kalau kelihatannya kan senyum aja, ceria aja. Emang Romo sedihnya kalau lagi ngapain sih? Ya tentu ada manusiawi lah ya. Saya selalu katakan saya bukan malaikat, saya juga bukan robot yang diprogram hanya untuk senyum terus lah. Saya ini manusia biasa juga, kadang-kala juga merasa jengkel, kadang-kala merasa marah pada seseorang. Tentu saya mengalami itu. Nah, terutama pada kalau ditanya tadi kapan saya merasa sedih, ya selama ini saya berusaha sih menjalani rasa
rasa sedih itu tidak terlalu saya larut-larutkan. Gitu. Saya selalu percaya pada ungkapan nasihat orang tua saya. Kalau kamu merasa sedih, jangan sedihnya itu sampai se-low-low-nya, sampai sedalam-dalamnya, seolah-olah dunia itu menjadi gelap. Seolah-olah tidak ada lagi sukacita, kegembiraan. Jadi sedih, oke, kamu rasakan, tapi jangan sampai drop. Sebaliknya juga kalau merasa gembira, jangan diungkapkan sebebas-bebasnya, selos-losnya, seolah-olah tidak ada kesedihan. Jadi hidup itu harus dipandang secara seimbang. Ya, kapan saya merasa sedih? Ya, kadang-kala kalau orang tidak bisa mengikuti apa yang saya inginkan. Emosi juga kadang-kadang dalam pembicaraan, orang tidak bisa mengerti apa mau saya, apa maksud saya. Itu bisa saja, kemudian bikin saya marah. Energi negatif bisa muncul dari situ. Ya. Lalu kalau sedih saya enggak sih berkaitan dengan hal-hal lain. Jarang ya saya merasa sedih ya, karena saya lebih merasa nerima apa aja ada. Bahkan orang bilang jadi kemarin Romo harus meninggalkan Bali, berpisah dan sebagainya. Sedih, saya juga biasa aja. Oh ampun, makanya kalaupun sedih, saya nangis sekalipun, saya lebih baik nangis, tidak perlu orang lihat di kamar saja. Iya. Sedih lah, perpisahan kemarin sedih lah. Banyak orang mencintai saya, melihat saya saya harus meninggalkan orang-orang tercinta, sedih lah. Itu satu momen yang mungkin jadi 12 tahun loh. Tapi sayang yang waktu perpisahan Bu Siti nggak hadir. Itu dilema juga Romo. Jadi hadir. Justru hadirnya pakai ini dah, sudah cukup. Iya, dan hadirnya pakai acara itu. Jadi ya udah the girl behind the acara. Ya, behind the skin. Itu saya masih simpan medalinya. Romo Bu hebat. Aduh, makanya, tapi memang keren luar biasa. Oke Romo, kayaknya obrolan kita nggak akan seru kalau nggak ada ngundang seseorang. Sebentar saya invite dulu ya. Jadi ini kayaknya apa? Saya bikin saya surprise nggak ini nanti? Biasa aja. Kok nggak ada bocorannya? Ya udah gini, Romo. Nggak ada bocorannya. Biar kelihatan surprise, kaget, gitu ya. Pasti, karena saya nggak tahu ini, saya menduga-duga siapa ini. Oke, ya pokoknya salah seorang yang ngefans juga sama Romo dan ternyata salah seorang bisa nggak yang membuat saya hormon bahagia saya muncul? bisa. Jangan sampai seseorang muncul lalu saya kehilangan mood lagi. Enggak lah. Saya juga tahu dong pilihan Romo seperti apa. Enggak kok Romo. Oke, lanjut kita ngobrol dulu sambil nunggu beliau masuk. Romo Pungki, kira-kira momen yang paling tak terlupakan waktu ada di Soferdi pasti banyak dong tentunya ya. Cuman pasti ada unforgettable momen tiba-tiba di Soferdi yang belum bisa move on sampai sekarang gitu. Kira-kira di situasi seperti apa? Saya sangat selalu berkesan pada peristiwa kegembiraan. Yang sangat berkesan tentu saja waktu pesta perak sekolah. Yang pada waktu itu kita merayakan dengan luar biasa, sampai Bapak Uskup juga hadir, supaya tahu ya Bu Siti, ini baru kali pertama pada waktu kita pesta perak, Uskup atau pemimpin gereja Katolik tertinggi di Bali itu berkenan hadir di sekolah hanya satu kali saja. Dan Romo Pungki tahu. Dan saya nge-MC dong di situ. Oh my God. Oh iya, betul. Waktu itu nge-MC dengan siapa ya? Miss Eva. Ingatnya Bu Siti. Miss Eva. Aduh, dengan almarhum. Itu juga pribadi luar biasa. Iya, Miss Eva juga luar biasa. Oke. Panggung besar ya. Iya, meskipun agak rintik-rintik, tapi tetap ya ampun saya jadi MC di depan Uskup. Bayang pun coba. Oke, kita lihat dulu ya. Ya, oke, kita lihat siapa yang datang. Siapa? Ada deh, kita lihat aja. Oke, selamat datang. Silakan Mr. Guest. Mister atau Mrs. nih? Udah kelihatan belum? Belum, Mister atau Mrs. nih? Coba digeser handphonenya Romo. Ya. Oh, belum. Yeay. Oh. Jadi